Uniknya pada ritual kali ini, masyarakat di sini serta para pejabat yang hadir di kegiatan ini menggunakan pakaian adat tradisional Keraton Yogyakarta. Masyarakat Jawa biasa menyebut dengan istilah baju surjan yang dilengkapi dengan belangkon khas Jawa yang dipakai di kepala. Selain itu, pakaian surjan ini juga bisa dikombinasikan dengan tapih jarik yang dililit di atas pinggang. Sebetulnya itu pakaian itu hanya saja, bukan wajib. Cuma memakai itu juga boleh. Kalau kami memakai pakaian biasa hari-hari itu ya nggak apa-apa, dilaksanakan acara wiwitan dengan pakaian sederhana, nggak jadi masalah. Tapi kami melaksanakan pakaian seperti yang saya pakai, surjan, belangkon, dan jarik itu kami mengambil dari sejarah keraton. Gitu. Jadi saya mengambil sejarah dari kerajaan Yogyakarta. Nah pemirsa Ragam Tawalong, iring-iringan warga dengan membawa gunungan tumpeng berisi padi kering dan gunungan buah-buahan, sayuran serta ingkung ayam dan sego gurih berangkat menuju sawah tempat digelarnya upacara wiwitan, menandakan dimulainya rangkaian kegiatan wiwitan. Kirap arak-arakan tumpeng ini dipimpin langsung oleh tetua adat masyarakat desa Masingai yang berjalan paling depan ketika kirap berlangsung. Nah pemirsa Ragam, sesampainya di lokasi wiwitan, masyarakat desa Masingai serta pejabat di lingkungan Forkopimda Tapalong duduk bersama-sama untuk menyaksikan ritual wiwitan. Doa selamat wekdal kula aturaken dumateng Bapak maringi pangapunten dumateng sedaya ingkang. Prosesi ritual adatnya inilah yang menjadi inti dari rangkaian kegiatan wiwitan. Ritual ini dipimpin oleh ketua adat dan bisa juga oleh tetua adat yang ada di wilayah ini. Maringi sabaam dumateng kula lan panjenengan sami wonten ing akhir zaman. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun acara wiwitan nggih menika sarana ingkang dipunrakit menika hasil bumi. Nah pemirsa Ragam Tabalong, ritualnya sendiri dimulai dengan berdoa. Tidak ada bacaan khusus, hanya saja ritual wiwitan kali ini doa yang dibacakan menggunakan bahasa Jawa. Godhong turi menika kajatipun kangge sarana miwit methik Mbok Sri nalika wonten alas kepanasan badhe kaboyong wonten ing lumbung utawi wonten ing gedhong peteng. Yang saya bacakan tadi atau yang saya ikrarkan tadi, karena sarana-sarana syarat-syarat itu ada makhluk-makhluk tertentu atau makhluk yang berada di sekitar kita yang kita tidak bisa melihat, tapi beliau ini bisa melihat saya. Niat kami adalah memperingati kepada Rasulullah SAW beserta istri dan anak dan sahabat-sahabat beliau yang dengan sarana nasi putih dengan ayam yang sebijian itu kisahnya. Kemudian ada bubur merah, bubur putih itu kajat niatnya adalah kita memperingati Bapak Adam, Ibu Hawa, Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa yang melahirkan kita itu dengan bubur merah, bubur putih. Dari bubur merah itu dari ibu dan bubur putih itu dari bapak, makanya diberi itu. Tetua adat di sana mengungkapkan ritual yang dibacakan bisa disampaikan dengan berbagai bahasa, tak harus menggunakan bahasa Jawa. Sebetulnya bahasa-bahasa yang saya sampaikan tadi bisa dilaksanakan dengan bahasa Jawa, juga bisa bahasa nasional,
Kalau memang bisa bahasa Dayak, sama aja. Semua makhluk yang kita peringati atau yang kita beri bagian itu bisa menerima. Jadi walaupun makhluk itu orang Jawa itu bisa menerima bahasa Dayak, atau begitu pula Datuk Jawa Dayak itu juga bisa menerima bahasa Jawa. Jadi semua makhluk yang ada di sekeliling kita itu bisa menerima semua bahasa. Di depan tetua adat nampak berbagai macam hidangan disajikan, mulai dari tumpeng cecek, ingkung ayam kampung jantan, nasi gurih atau nasi belamak, bubur merah dan bubur putih. Kue tradisional jajanan pasar, bahan makanan dari umbi-umbian dan sayuran, serta beberapa bahan minuman lainnya, yang kesemuanya itu memiliki kadar dan maknanya masing-masing. Maknanya yang namanya tumpeng jejek itu, di samping kita manusia, Allah itu menciptakan makhluk, tidak hanya manusia. Selain manusia pasti ada makhluk yang lain. Itu terutama memberitahu itu supaya kita bisa bekerja berdampingan. Jangan sampai makhluk yang kita tidak melihat, cuma makhluk yang lain bisa melihat kita, itu jangan sampai bertabrakan, supaya bisa berselisihan. Bekerja sama di satu tempat tapi bisa berselisihan, tujuannya ke sana. Itu masalah tumpeng. Kalau masalah rasulan atau ayam ingkung itu sudah jelas, sudah sejak zaman nenek moyang kita, itu memberi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang sudah lebih dulu wafat. Itu masalah tumpeng. Kalau masalah persyaratan-persyaratan yang lainnya, itu semuanya ada yang dikasih, hanya kita belum bisa mengartikan yang lebih rinci karena perlu mempelajari setiap saat. Jadi setiap habis seperti ini, apa kekurangan kita, kami perlu belajar. Gunanya yang pertama untuk menjalin kesatuan dan persatuan di insan pertanian supaya lebih erat, lebih kuat. Itu intinya.